Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang poligon dan ogif. Berikut beberapa nama anggota kami. Berikut nama anggota kelompok 2. Pertama, Alia Syafa Amanda. 2. Ima Yunita Sari. 3. Muhammad Irfan. 4. Muhammad Revan Ardiansah. 5. Muhammad Rizky Alfores. 6. Syafira Dianhayu Pratining Tias. Mari kita masuk ke materi pembahasannya. Ada yang tahu tentang poligon dan ogif nggak? Mari kita simak pembahasannya. Poligon merupakan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batas pada histogram. Adapun sifat poligon sebagai berikut. Memiliki ruas garis yang disebut sebagai sisi. Merupakan bangun datar berbentuk geometri. Memiliki garis lurus yang membentuk sisinya. Terdapat ruas garis yang menghubungkan antara jumlah dua titik puncak yang disebut diagonal. Poligon dapat dikatakan cembung apabila diagonal dari poligon terletak di dalam poligon itu sendiri. Berikutnya ogif. Ogif merupakan bentuk penyajian data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jenis-jenis poligon. Pertama, poligon beraturan. Kedua, poligon tidak beraturan. Ketiga, poligon konveks. Keempat, poligon konkeks. Jenis-jenis ogif yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ogif positif dan ogif negatif. Setelah ini kita bahas tentang contoh soal. Sebelum membahas contoh soal 1, berikut langkah-langkah dalam membuat poligon frekuensi yang terdapat 5 langkah. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, tentukan titik tengah masing-masing kelas. Yang ketiga, menggambar sumbu horizontal untuk titik tengah setiap kelas. Yang keempat, menggambar sumbu vertikal untuk frekuensi. Dan yang terakhir, hubungkan titik-titik yang berdekatan di mana titik tengah sebagai absis dan frekuensi sebagai ordinat. Lanjut ke contoh soal, sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk poligon distribusi frekuensi. Dan di sini ada sebuah tabel frekuensi yang menyajikan nilai, di mana di sini di sebelah kiri terdapat nilai, kemudian di sebelah kanan terdapat frekuensinya. Nah, sesuai dengan langkah, kita pelajari bahwa adalah menentukan titik tengahnya. Untuk menentukan nilai tengah, caranya adalah sama dengan menjumlahkan ujung atas nilai dengan ujung bawah nilai. Pada nilai pertama kita jumlahkan 50 ditambah 56, kemudian hasilnya baru kita kalikan dengan 1/2. Maka nilai tengah yang kita dapatkan adalah 53. Kemudian ada nilai 57 ditambah 63, maka titik tengah yang kita peroleh adalah 60. Begitupun seterusnya hingga nilai terakhir, yaitu 92 ditambah 98 yang hasilnya dikalikan dengan 1/2, maka nilai tengah yang diperoleh adalah 95. Jadi ketika kita sudah dapatkan semua nilai tengah, maka langkah berikutnya adalah kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dengan memasukkan nilai tengah yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini kita bikin tabel. Selanjutnya, kita membuat tabel poligon distribusi frekuensi. Setelah itu kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang pertama ada 53. Jadi karena beda atau selisih tiap nilai tengah ini adalah 7, maka untuk yang pertama bisa kita kurangkan 53 dikurangi 7, yaitu 46 di titik 0. Kemudian untuk frekuensi terdapat di sebelah kiri, yaitu dalam sumbu Y. Dibuatlah nilai 2, 3, 8 dan seterusnya sesuai dengan nilai frekuensi yang ada pada tabel. 53 sampai 102, dari mana dapat 102? Karena 95 ditambah 7 dan mencapai 0, karena ketika 102 ini tidak ada,
Nah, untuk soal sebatas 95, maka 102 ini 0. Nah, di sini nilai 53 frekuensinya 2. Maka kita luruskan dengan angka 2 dan beri titik. Kemudian nilai 60 terdapat frekuensinya 3. Karena tidak ada angka 3 di sini, maka kita luruskan di tengah-tengah antara 2 dan 4. Begitupun seterusnya. Skala harus sama atau panjang jaraknya adalah sama. 53 sampai seterusnya selisihnya adalah 7. Maka jarak titik 1 dengan lainnya harus sama karena dia akan mempengaruhi bentuk dari poligon itu sendiri. Nah, untuk 102 tidak ada karena mencapai 0. Ketika kita sudah ada titik-titiknya, baru kita hubungkan titik 1 dengan titik yang lainnya, sehingga terbentuklah poligon frekuensi seperti sebuah bukit. Contoh soal 2. Sajikan tabel distribusi frekuensi berikut ke dalam poligon frekuensi. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu ketika kita ingin menyajikan sebuah tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk poligon frekuensi, maka kita harus merubah distribusi frekuensi tersebut ke dalam bentuk histogram. Kita bisa lihat bahwa pada soal yang diberikan, di situ sudah ada kelas yang diberikan. Kemudian kita membuat batas kelas histogramnya juga. Kita sudah menentukan batas kelasnya juga. Kelas yang bawah kita kurangi 0,5, sedangkan kelas yang bagian atas kita tambah 0,5. Ini dilakukan seterusnya sampai kelas akhir. Kemudian kita menentukan titik tengah batas kelas. Misal kita ambil kelas 16 sampai 19. Untuk menentukan titik tengah batas kelas ini bisa kita lakukan dengan cara berikut. 19,5 ditambah 15,5 per 2 sama dengan 35 per 2 sama dengan 17,5. Jadi diperoleh titik tengah batas kelas adalah 17,5 dan menggunakan cara yang sama. Setelah itu buatlah histogram terlebih dahulu. Tadi kita juga sudah menghitung bagaimana cara mendapatkan titik tengah batas kelas. Kita masuk pada bagaimana cara menggambar poligon frekuensi itu sendiri. Nah, di sini kita harus menggambar histogramnya terlebih dahulu. Di sini pada sumbu horizontal kita dapat menetapkan batas kelasnya. Ini kita lihat dimulai dari 15,5 sampai 19,5. Kemudian rentang kedua adalah 19,5 sampai 23,5. Kemudian di tengah batas kelasnya inilah yang disebut dengan titik tengah batas kelas. Di sini pada kelas pertama, titik tengah batas kelasnya adalah 17,5. Kemudian titik tengah batas kedua adalah 21,5 dan seterusnya. Nah, untuk membuat poligon frekuensi ini, kita harus menambahkan titik tengah batas kelas sebelumnya. Jadi, 15,5 sampai 17,5 ini rentangnya adalah 2. Maka kita dapat menentukan di sini titik batas kelas sebelumnya, yaitu berarti 15,5. Kita kurangkan saja dengan 2. Jadi dapatnya 13,5. Begitu juga untuk bagian terakhir. Kita harus menambahkan titik tengah batas kelas dengan menambahkan titik tengah batas kelas yang sesudahnya. Selanjutnya, contoh soal 1 okif. Sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk okif positif dan negatif. Misalnya kita punya tabel berikut di mana nilai 50 dikurangi 56 memiliki frekuensi 2. Nilai 57 dikurangi 63 memiliki nilai frekuensi 3. Nilai 64 dikurangi 70 memiliki nilai frekuensi 8. 71 dikurangi 77 memiliki frekuensi 6. 78 dikurangi 84 memiliki frekuensi 9. Nilai 85 dikurangi 91 memiliki frekuensi 7, 92 dikurangi 98 memiliki nilai frekuensi 5. Kemudian, tabel tersebut ditambahi 4 kolom tabel yang berisi 2 kolom okif positif dan 2 kolom okif negatif dengan data sebagai berikut.
Ogiv positif memiliki tepi atas 56,5, frekuensi 2, 63,5 memiliki frekuensi 5, 70,5 memiliki frekuensi 13, 77,5 memiliki frekuensi 19, 84,5 memiliki frekuensi 28, 91,5 memiliki frekuensi 35, 98,5 memiliki frekuensi 40. Dan ogiv negatif memiliki tepi bawah yaitu 49,5 frekuensi 40, 56,5 memiliki frekuensi 38, 63,5 memiliki frekuensi 35, 70,5 memiliki frekuensi 27, 77,5 memiliki frekuensi 21, 84,5 memiliki frekuensi 12, 91,5 memiliki frekuensi 5. Kenapa frekuensi kumulatif kurang dari 40? Karena 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 8 sama dengan 13, 13 ditambah 6 sama dengan 19, 19 ditambah 9 sama dengan 28, 28 ditambah 7 sama dengan 35, 35 ditambah 5 sama dengan 40. Lalu, buatlah garis ogiv dengan sumbu X tepi atas dan sumbu Y dari 2 sampai 40 dan jadilah titik dan bisa digabungkan menjadi ogiv positif. Dan ogiv negatif kebalikan dari ogiv positif. Jika ogiv positif frekuensinya kurang dari, maka ogiv negatif frekuensinya lebih dari. Kenapa frekuensinya 5? Karena 40 dikurangi 2 sama dengan 38. 38 dikurangi 3 sama dengan 35, 35 dikurangi 8 sama dengan 27, 27 dikurangi 6 sama dengan 21, 21 dikurangi 9 sama dengan 12, 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Kemudian, buatlah garis ogiv kembali dengan sumbu X sama dan sumbu Y 5 sampai 40. Untuk contoh soal nomor 2 ogiv, yaitu menyajikan data berkelompok dalam bentuk ogiv positif. Misalnya kita memiliki tabel distribusi frekuensi berikut dalam bentuk ogiv positif. Lalu interval kelasnya 40 sampai 45, 46 sampai 51, 52 sampai 57, 58 sampai 63, 64 sampai 69, 70 sampai 75, 76 sampai 81. Frekuensinya 965394. Frekuensi ini ditambah sehingga menghasilkan jumlah 40. Untuk kolom pertama yang sudah ditambahkan diisi oleh batas kelas. Batas kelas pertama 39,5 sampai 45,5. Kelas kedua 45,5 sampai 51,5. Kelas ketiga 51,5 sampai 57,5. Kelas keempat 57,5 sampai 63,5. Kelas kelima 63,5 sampai 69,5. Kelas keenam 69,5 sampai 73,5. Kelas ketujuh 73,5 sampai 81,5. Frekuensi kumulatif kurang dari ditulis di kolom kedua yang sudah ditambahkan, yaitu 9, 15, 20, 23, 32, 36, 40. Ini adalah hasil penjumlahan dari frekuensi yang sudah ditulis pada kolom yang tadi disajikan. Lalu selanjutnya membuat garis ogiv. Garis ogiv sumbu X ditambahkan batas kelas sebelah kiri yaitu 39,5, 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, dan 75,5. Lalu sumbu Y ditulis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. 40 adalah batas akhir dari frekuensi. Frekuensi kumulatif kurang dari 39,5 yaitu tidak ada, maka di sini ditulis 0. 45,5 9,
51,5 15, 57,5 20, 63,5 23, 69,5 32, 75,5 36, 81,5 40. Lalu di titik tersebut di sini digabungkan seperti menjadi garis poligon, maka jadilah ogif positif. Untuk selanjutnya yaitu ogif negatif. Ogif negatif adalah kebalikan dari ogif positif. Di sini yang beda adalah frekuensi kumulatifnya. Jika ogif positif kurang dari, maka ogif negatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih darinya diperoleh dari angka yang lebih besar dari 39,5 yaitu 40. Lalu 40 dikurangi 9 sama dengan 31. 31 kurangi 6 sama dengan 25. 25 kurangi 5 sama dengan 20. 20 kurangi 3 sama dengan 17. 17 kurangi 9 sama dengan 8. 8 kurangi 4 sama dengan 4. Lalu selanjutnya membuat garis ogif lagi. Sumbu X diisi batas kelas sebelah kanan dan sumbu Y diisi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Frekuensi 39,5 sama dengan 40, 45,5, 31, 51,5, 25, 57,5 20, 69,5 17, 75,5 8, 81,5 4. Ini menjadi titik lalu digabungkan lagi seperti poligon menjadilah ogif negatif. Oke, berakhir sudah penjelasan video dari kelompok kami. Budina membawa bonsai, lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.